dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Bentuk Karya Sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang memiliki makna teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi, yang berupa pengalaman, pemikiran, gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan lukisan dalam bentuk tulisan. Kemudian, sejarah sastra di Indonesia. Sastra di Indonesia telah tercatat sejak abad ke-18. Pada awalnya, karya sastra di Indonesia masih berbentuk babat, syair, hikayat, dan sebagainya. Dalam sejarah sastra Indonesia dikenal dengan istilah angkatan atau kelompok sastrawan yang muncul pada zamannya. Adapun angkatan dalam sejarah sastra Indonesia adalah yang pertama, Pujangga Lama, yaitu kelompok karya sastra yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Salah satu penulis ternama pada masa ini adalah Hamzah Mansuri. Yang kedua adalah sastra Melayu Lama, yaitu karya sastra yang dihasilkan pada tahun 1870 sampai 1942 dan berkembang di masyarakat. Salah satu contoh dari karya sastra pada masa ini ialah terjemahan novel Barat yang berjudul Robinson Crusoe. Yang ketiga ada angkatan ke-20, yaitu karya sastra yang terbit pada tahun 1920-an. Angkatan ini juga disebut sebagai angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang banyak menerbitkan karya sastra adalah Balai Pustaka. Salah satu contoh karya sastra pada masa ini adalah roman yang berjudul Azab dan Sengsara oleh Merari Sredar. Yang ketiga ada angkatan ke-30, yaitu karya sastra yang terbit pada tahun 1930-an. Angkatan ini juga disebut sebagai Pujangga Baru karena pada saat itu ada majalah terkenal yaitu Pujangga Baru. Yang ketiga, jenis-jenis karya sastra. Yang pertama ialah puisi, yaitu jenis sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat. Yang kedua ada prosa atau fiksi, yaitu jenis karya sastra yang berbentuk karangan yang bersifat menjelaskan secara terurai mengenai suatu masalah atau peristiwa dan lain-lain. Yang ketiga ada novel, yaitu jenis karya sastra yang berbentuk prosa yang di dalamnya berisi kisah atau cerita tentang kehidupan masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan dan sesama. Yang keempat ada cerita pendek atau cerpen, yaitu jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang di dalamnya bersifat fiktif. Kelima ada drama, yaitu jenis sastra dalam bentuk puisi atau prosa yang bertujuan menggambarkan kehidupan lewat kelakuan dan dialog para tokoh.